Halo guys, kembali lagi di sesi Q&A kita. Seperti biasa, weekend kita ngadain sesi Q&A bareng RR. So, jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Oke, let's go. Oke, sebelum lanjut aku mau ngasih tahu teman-teman. Jadi untuk pertanyaan dari sesi Q&A kita, aku bakal rekap dari berbagai platformnya RR. Jadi bukan hanya di Instagram aja. Jadi mungkin teman-teman ada yang komen di YouTube, ada yang komen di Twitter, ada yang komen di Discord, ada yang komen di TikTok. Nah, itu aku bakal pantau dan semuanya yang menarik menurut aku bakal masukin di sesi Q&A kita untuk sebagai pertanyaan setiap weekendnya. Jadi teman-teman jangan ragu untuk komen di YouTube kita juga. Aku pasti baca sih semuanya. Kan teman-teman ngiranya, ini komennya nggak dibaca gitu kan. Itu pasti aku baca kok. Kalau menarik aku bakal angkat di topik di Q&A kita. So langsung aja kita pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini dari YouTube. Bang, bahas video khusus tentang platform DeFi yang bisa main feature dan terpercaya dong kak. Biar nggak terlalu terbawa di DeFi terus kalau main feature. Oke. Ini mengenai tragedi kemarin juga Bli David ya. Menurutku sih impact positifnya kayak gini jadinya. Jadi mungkin teman-teman tuh yang terbiasa main di DeFi gitu kan. Jadi sekarang mulai melirik ke arah DeFi gitu. Mulai mengadopsi ke decentralized gitu kan. Karena menurutku di DeFi emang simple gitu kan. Emang simple, UI-nya mungkin lebih menarik dan bagus. Tapi di DeFi juga banyak kok yang simple juga. Mungkin teman-teman kan karena belum terbiasa gitu, jadi agak ragu gitu kan menaruh asetnya di dompet non custodian gitu. Tapi kalau dibilang main feature di DeFi itu sebenarnya banyak kok platformnya gitu. Ini kan dia nanya platform DeFi yang bisa main feature terpercaya gitu. Selain feature kan juga ada fitur-fitur yang lainnya gitu. Jadi kalau dibilang di feature, nah mungkin David bisa kasih contoh nih. Iya, jadi kalau ngomongin future kan berarti udah masuknya ke pasar derivatif. Kalau derivatif di crypto tuh sebenarnya nggak serami kayak DEX gitu kan. Kalau DEX gitu kan ada banyak banget macam-macam dan itu bisa sampai kayak puluhan masuknya angkanya atau bahkan ratusan yang kita nggak tahu. Cuman kalau derivatif itu cuman ada segelintir nama aja yang menawarkan orang biar bisa future, biar bisa leverage lah, main margin atau perpetual. Dan itu ada dua nama karena dia kan nanyanya yang terpercaya gitu kan. Kalau untuk terpercaya misalkan kita ngelihat dari segi jumlah penggunanya, terus sama dari segi revenue-nya mereka yang masuk, terus sama segi aktivitasnya seberapa rame dan market cap-nya, itu dua yang paling besar itu yang utama di YDX sama GMX. Malah sekarang yang tadinya utamanya di YDX, GMX sudah mulai nyalip. Jadi kalau kita ngeliat dari TVL-nya GMX itu malah udah melebihi si di YDX. Nah kalau misalkan kalian mau pakai dari antara dua ini, yang di YDX itu perlu kita tahu di mainnetnya Ethereum, jadi mahal. Kecuali kalau memang kalian punya beberapa saldo di Ethereum bisa main di YDX. Sampai kita misalkan nunggu nanti bener-bener misalkan mereka pindah ke Cosmos. Kemarin kan udah bilang mau pindah jadi blockchain sendiri di Cosmos. Nah itu bisa lebih murah. Atau mereka juga sedang dalam pengerjaan biar bisa masuk ke layer 2 pakai teknologinya Starkware. Cuman itu pun masih belum rilis untuk publik. Jadi masih hanya segelintir orang yang punya akses khusus yang baru bisa pakai itu di layer 2. Itu untuk di YDX. Tapi kalau misalkan kita ngeliat si GMX, ini yang jauh lebih bisa kita pakai, bahkan yang kita pakai berdua juga karena dia ada di Arbitrum. Dan Arbitrum seperti yang kita tahu gas fee-nya jauh lebih murah daripada di mainnet Ethereum, dan mereka itu punya opsi-opsi yang berbeda juga, entah itu staking, entah itu leverage gitu kan. Produk-produk derivatif juga ada di sana. Jadi itu dua nama yang utama di YDX, GMX, dan dua-duanya tentu aja ada di Ethereum dan dengan TVL yang paling besar dan utama. Cuman tetap ada beberapa nama lain juga yang kalau misalkan kalian mau cari protokol yang selain mereka, itu juga ada. Misalkan kayak namanya Gains Network, itu udah ada di Polygon. Polygon juga lebih murah kan daripada mainnet Ethereum. Tapi mereka juga lagi ada proses untuk masuk ke Arbitrum. Gains Network ini cuman ya dari TVL lebih kecil. Sama dengan yang namanya Perpetual Protocol. Perpetual Protocol juga TVL-nya jauh lebih kecil. Jadi kalau misalkan nanya yang terpercaya, ini udah nama-nama yang udah di luar dari GMX dan di YDX yang besar. Cuman kalau misalkan ini mereka berdua juga ada di layer 2 gitu kan. Cuman kalau misalkan mau ngeliat yang di Optimism, kan tadi kita ngomongin Arbitrum. Di Optimism itu ada si Pika. Nah mungkin beliau dia ada bagi-bagi nih tentang Pika itu gimana. Oke, jadi kemarin kan sempat ada event juga tuh di Optimism. Dan ini kalau untuk Pika, dia itu leverage up to 100 ya kalau aku kemarin lihat. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang dicek main leverage, itu kan mungkin dibatasin juga ya. Kayak di Binance kemarin juga kan nggak terlalu
terlalu banyak. Nah kalau di DeFi itu bervariasi banget karena banyaknya protokol, dia juga saingan gitu. Kadang-kadang ini kalau di Pika ini bisa sampai 100 kali leverage gitu kan, tuh sangat besar banget sih itu dibilang. Dan juga kalau teman-teman nyoba ya, kalau untuk di protokol kecil, kalau di Pika kan masih kecil ya menurutku juga. Jadi ya mungkin agak was-was juga gitu. Maksudnya dari ketahanan liquidity mereka gitu kan, mungkin masih kecil nggak dibandingkan dengan di YDX dan GMX itu kalau kita bandingkan. Tapi mungkin kita bisa jadi early user kayak si Pika, kebetulan dia ada juga quest di NFT Optimism yang kemarin. Nah kan kita mungkin bisa apa tuh ya, kayak kejutan di kedepannya kita nggak tahu gitu, mungkin dapat airdropnya Optimism atau enggak gitu kan, kita nggak tahu juga. Tapi nggak salah kalau kita coba-coba. Mending kalau teman-teman yang mau nyoba-nyoba, aku sih kayak nyaranin atau lebih sharingnya ke layer 2 gitu, karena gas-nya juga murah kan gitu juga. Tapi yang perlu diperhatikan sih itu sih, untuk dari protokol yang baru pasti dia revenue-nya masih kecil, liquidity-nya masih kecil gitu, mungkin agak was-was juga ya, terutama untuk main di liquidity mereka. Misalnya kita mau leverage doang dan kita mau ngasih liquidity ke mereka juga, mungkin itu sih agak was-was ya, karena liquidity-nya masih kecil. Ya begitulah. Kalau beli David gimana nih menurut David? Ya menurut saya sih kalau memang mau cobain DeFi gitu kan, apalagi kita ya, kalau misalkan kami sendiri sebenarnya pakai platform ini juga bukan untuk leverage juga gitu kan, karena ya kalau misalkan kita bandingkan dengan centralized exchange itu liquidity-nya jauh lebih gede gitu kan, dan beberapa hal memang jauh lebih mudah daripada kalau pakai DeFi, karena DeFi kan lebih ribet, kita pakai dompet sendiri. Cuman kalau untuk yang mau nyoba memang bagus, karena artinya kita jadi megang aset kita sendiri di dompet itu, dan itu jauh lebih aman daripada kita mercayain duit ke orang lain. Sama aja kayak dompet kita pribadi kan kita kantongin sendiri kan, atau mungkin taruh di tas, bukan kayak kita titipin ke orang-orang yang kita nggak kenal. Nah kalau misalkan kita mau nyoba, memang yang disebutin tadi gitu kan, kayak yang contohnya GMX itu ada di layer 2 Arbitrum kan. Nah mereka belum punya token, siapa tahu sekalian mau nyoba DeFi, sekalian mau leverage di luar dari central exchange, sekalian dapat airdrop, siapa tahu rumornya. Kalau kalian nonton yang video minggu lalu Q&A, kita sebutin tuh beberapa hal yang bisa kita lakukan, dan salah satunya ya pakai aplikasi di Arbitrum. Dan kalau misalkan kita dapat kan lumayan, tapi anggap aja sebagai bonus karena nggak ada jaminan udah pasti airdrop. Nah cuman hal terakhir yang perlu diperhatikan itu memang DeFi itu liar, DeFi itu banyak bahayanya, banyak risikonya, dan bukan berarti kalau kita keluar dari central exchange itu ada jaminannya, oh ini desentral ini nggak mungkin gagal gitu kan, karena selalu ada risiko. Apalagi belum kalau kita kena hack. Kita cuman hati-hati aja kalau mau pakai aplikasinya, link websitenya itu yang resmi, yang official. Jangan sampai kita ngeklik link yang kadang phishing link itu. Orang-orang pakai namanya sama, misalkan protokol, L-nya daripada pakai huruf L jadi huruf I yang besar. Jadi dipikirnya kayak nama website yang sama persis, padahal bukan. Terus pas kita konekin MetaMask kita kena raid, nanti pasti duitnya ketarik. Jadi ingat aja, untuk keamanan dompet itu yang paling penting kalau udah keluar dari central exchange. Jangan asal klik link, jangan approve notifikasi pop-up apapun di MetaMask kecuali kita emang ngelakuin sesuatu di website resmi yang kita tahu. Kalau misalkan butuh tutorial, sebenarnya beliau ini malah bikin video tiap minggu, tutorial tentang DeFi, cara-cara connect ke walletnya, cara staking, cara menggunakan protokol DeFi-nya seperti apa, dan itu semua ada untuk dashboard member RR. Jadi kalau misalkan kalian gabung, tiap minggu ada video-videonya lengkap, itu step by step ya, langkah per langkah gitu. Iya sih, bersama juga peluang-peluang barunya, mungkin kayak early DeFi gitu. Kebetulan aku ketemu, langsung aku sharing gitu. Tapi udah sebelumnya aku riset juga sih, maksudnya riset dari deep dive di white papernya dia gitu. Kalau kurang bagus strateginya, mungkin aku nggak share juga ke teman-teman member gitu sih. Mungkin langsung kita aja ke pertanyaan selanjutnya gimana? Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Discord. Apakah pasar kripto yang jatuhnya secepat ini murni tindakan trader whale atau shark dari @jos? Nah, gimana nih Bli? Bli kan sering buat ke analisis on chain nih, gimana nih? Kalau memang ngelihat dari kelompok kan ada, untuk yang belum tahu ya, whale shark itu apa? Mereka tuh yang punya saldo gede. Kalau misalkan ngelihat di Bitcoin itu ada kelompok-kelompoknya. Mereka kelompoknya pakai nama-nama binatang di air. Karena ya kadang nama ikan, nama paus. Kadang kalau yang kecil-kecil dibilangnya kayak yang kepiting gitu kan. Nah kalau misalkan kita ngelihat kan dari ukuran mereka dari kecil ke gede, kayak paus yang paling gede, makanya whale yang besar. Nah kalau misalkan ngelihat dari saldo yang gede-gede macam-macam, itu di analisis on chain ketahuan siapa yang punya aset besar, siapa yang bandar,
siapa yang exchange, semua itu ketahuan. Nah, kelompok yang berbeda-beda ini, kadang setiap kali pasar misalkan lagi ngepam atau pasar lagi turun, kadang mereka tuh keputusannya beda-beda. Ada yang kalau pas lagi ngedam, whale ini kayak mereka sibuk untuk beli gitu kan. Tapi nggak selalu di saat mereka ngedam, mereka tuh serok. Nah, kadang kita bertanya-tanya kan, kenapa kelompok yang berbeda-beda ini kok bisa keputusannya beda-beda, dan kenapa kok kita kadang sering ngelihat orang komentar, wah ini dimanipulasi bandar ini, pasti dimanipulasi whales gitu kan. Itu sebenarnya karena ada beberapa hal. Yang pertama, kalau exchange itu bisa ngelihat buku pesanan kita. Exchange yang terpusat, entah itu Binance, FTX, dan kawan-kawan lainnya, KuCoin, Kraken, banyak banget, itu bisa ngelihat kita lagi order ngapain. Apakah kita lagi beli spot, apakah kita lagi main leverage mau nge-short, atau kita mau nge-long. Itu semua buku-buku pesanannya, atau istilah bahasa Inggrisnya order book, itu mereka bisa ngebaca. Dan kalau mereka memang niatnya jahat, memang niatnya mau ngemanipulasi posisi kita biar kita kena liquid terus mereka untung, itu mereka bisa. Dan itulah kenapa kadang kalau kita ngelihat exchange atau kayak whales melakukan hal yang kok bisa pas banget ini mereka untung gitu kan, itu karena mereka bisa ngeliat order book kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada efek domino namanya. Kadang kalau misalkan orang sudah melihat rumor-rumor negatif, ditambah harga yang turun, ditambah portofolio yang udah tenggelam, udah berdarah, ditambah makro yang nggak baik-baik aja, kadang orang menggabungkan semua berita itu, terus di pikiran mereka, wah ini saatnya ngejual ini, kayaknya bakal turun lebih dalam. Dan kalau satu orang bisa mikir gitu, 10 orang bisa mikir gitu, 100 orang bisa mikir, 1 juta, 10 juta orang. Jadi akhirnya efek domino, kalau semua orang lakuin yang sama, ya udah ngedam harganya. Jadi istilahnya kayak air terjun sih, misalkan, atau mungkin kayak hujan. Yang pertama-tama rintik-rintik kecil dulu, orang-orang yang nyerah cuma dikit mungkin. Tapi gara-gara harganya turun, yang lagi ngelong gitu kan, kena margin call, akhirnya kejual asetnya. Terus yang kejual asetnya tambah panik. Terus ada rumor berita negatif, panik lagi. Terus turun lagi, jual lagi. Akhirnya kalau nggak ada berita negatif dan nggak ada support yang kuat, jebolnya itu bisa sampai terus menerus. Makanya kalau dia nanya nih, kok bisa jatuhnya cepet? Apakah murni tindakan whale atau shark? Sebenarnya ya mereka punya pengaruh, cuman nggak selalu mereka terus. Karena saldo mereka juga nggak kayak 99% market cap crypto tuh whale doang kan. Kan ada kita ya kan. Kita juga punya duit, kita juga nge-leverage, kita juga mainan spot, kita juga ikutan partisipasi. Nah, efek domino itulah yang kemudian bikin pasar jadi makin hancur. Jadi bukan cuman satu peran pihak doang, cuman kadang memang semua bergantung sama rumor, bergantung sama sentimen. Pasar tuh gitu kok, sensitif banget. Kalau ada yang negatif dikit, turun gitu kan. Ada yang positif dikit, naik. Padahal kalau kita cuma ngeliat fundamental, cuma ngeliat harga, itu mungkin nggak bakal gerak banget. Tapi sentimennya jadinya akhirnya yang mengombang-ambingkan pasar gitu. Oke, jadi teman-teman bisa nonton konsep crash itu ya. Kemarin kan Dirvi juga udah sempat juga buat videonya di YouTube, crash pasar kripto. Kenapa? Nah, jadi itu udah dijelasin juga gimana sih efek domino. Mungkin kalau kita berkaca dari kejadian kemarin, si FTX itu kan benar-benar semua aset sampai BTC pun kebanting juga gitu kan. Kalau kita lihat itu emang benar efek domino gitu. Mungkin dari FTX-nya masih withdrawal-nya ditahan gitu kan, nggak bisa withdrawal. Tapi kan orang-orang di luar FTX itu udah merasakan kepanikan duluan gitu. Wah, udah kita jual aja dulu, nanti kita beli lagi di bawah gitu. Karena giliran mungkin nanti di FTX sudah bisa ditarik dananya, itu kan bakal terjadi jual besar-besaran dong, orang-orang withdraw aset mereka gitu. Mungkin dalam stablecoin, dalam hal apapun itu kan itu juga berdampak ke pasar gitu. Mungkin pemikiran orang-orang di luar yang panik gitu. Kalau mungkin sih teman-teman di sini masih hold juga ya. Mungkin ada sih cut loss sebagian, ada yang hold juga gitu, malah nambah serok dana gitu. Itu sih mungkin yang bisa dijelaskan dari kejadian kemarin gitu. Pasti berefek domino, apalagi action nomor besar, nomor kedua terbesar ya. Kedua ketiga ya. Itu pasti berasa banget sih. Nggak tahu bakal ada susulan atau enggak, kita pantau aja bareng karena ini seru. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya aja. Pertanyaan selanjutnya, apakah keadaan bisnis dan keuangan Binance sehat? Dari Ben Yusuf. Oke. Ini pasti agak ragu-ragu juga ya kemarin ya untuk meyakinkan Binance sehat apa enggak karena kejadian FTX. Gimana nih Bli? Tadi kayaknya udah dapat riset deh apa namanya. Kalau memang kita ngelihat
sehat apa enggak kan yang pasti tahu cuma orang internal ya. Karena kan misalkan mereka punya akuntan, mereka tahu pemasukan berapa, pengeluaran berapa, kan kita nggak pernah tahu operasi marketing mereka, operasi teknologi segala macam. Cuman yang bisa kita lihat itu beberapa hal yang udah mereka publish tadi pagi kalau nggak salah atau semalam, saya lupa. Si CZ di Twitter itu habis ngepost komitmen mereka untuk transparansi Binance. Nah, salah satunya di blog terbaru itu dia menunjukkan bahwa ada banyak banget alamat kripto yang semuanya tuh dari aset-aset berbeda, dari jaringan berbeda, kayak ada jaringan BTC, jaringan ETH, jaringan Binance, jaringan Tron juga kalau nggak salah termasuk, dan itu mereka masukin alamatnya sama saldonya ada berapa. Itu semua di list di satu blog. Nanti kalian bisa ngeliat di sini di layar. Itu semuanya udah publik dari dulu. Cuman orang-orang memang harus dikumpulin jadi satu biar mudah ngelihatnya kan. Kalau publik sih udah dari dulu publik bisa orang akses. Nah, kalau misalkan mau lihat yang lebih mudah lagi ada Nansen. Nansen ini ngebantuin ngasih service atau layanan gratis untuk semua exchange yang mau mendisplay atau kayak apa sih istilahnya, menunjukin proof of reserve mereka. Bukti bahwa mereka punya cadangan aset yang cukup untuk bantu biar banyak exchange crypto. Gara-gara kejadian ini biar lagi transparan semua. Lagi gambar-gemparnya, coba kalau misalkan kalian cek email kalian, misalkan pakai exchange yang ada di Indonesia atau ada yang di luar, pasti pada masuk semua emailnya banyak kan, announcement untuk para nasabah, pasti banyak yang langsung pada ngirim, karena mereka mau meyakinkan bahwa exchange mereka tuh aman dan dana cadangannya cukup. Nah, di Nansen ini ada, kalian bisa lihat salah satunya untuk Binance. Di bagian portofolio dashboard ini nanti kita bisa tunjukin juga, itu sejauh ini kelihatan bahwa Binance punya 61 miliar dolar. Dan ini dari banyak banget alamat kripto yang berbeda, dari berbagai aset juga, ada stablecoin, BTC, ETH, dan altcoins. Jadi kalian bisa lihat dua ini hal, ada blog, ada di Nansen, sambil kita nungguin nanti mereka bikin Merkle tree istilahnya, kayak dalam bentuk teknisnya itu proof of reserve-nya seberapa banyak dan seberapa aman. Selain itu, kalau tambahin lagi si CZ juga habis nge-tweet dana top up baru. Mereka habis nge-top up lagi nih dana SAFU-nya. Kan kalian sering lihat ya, funds or SAFU gitu kan. Artinya kayak dana kalian aman lah. Dia habis di top up lagi 1 miliar. Dia ngomong top up 1 miliar tuh kayak semudah kita habis nge-top up OVO atau GoPay 50.000 gitu ya. 1 miliar dolar guys, banyak. Jadi kalian bisa lihat itu semua sih, blognya Nansen terus sama hasil top up SAFU itu. Cuman ya tetap yang namanya kita bukan akuntan, bukan orang internal Binance, kita nggak pernah tahu operasinya kayak apa, apakah mereka running at a loss atau mereka profit atau enggak, itu kita nunggu aja nanti pengumuman resminya kalau ada. Soalnya hal-hal yang berbau detail seperti itu kan kita nggak pernah tahu, hanya orang internal aja yang tahu. Kalau untuk expose keluar kan mungkin kita nggak tahu juga apakah real benar seperti itu atau gimana gitu. Jadi ya udah kita positive thinking aja. Tapi harapannya sih kayak untuk beberapa exchange di luar dan juga di Indonesia mungkin sih kita berharap kedepannya transparan kayak gitu juga gitu. Karena kan sisi Binance dia kayak setelah tragedi kemarin itu dia berusaha nge-tweet kayak ini aku transparan loh gitu, kegiatanku aku mau jual FTT, aku transparan dan lain-lain. Mungkin kedepannya bagus sih kayak gitu juga untuk menarik konsumen baru juga, daripada kita gembar-gembor ini aman, ini sudah diasuransikan tapi ternyata baru di cross check yang di mana itu mau ngeceknya pun ribet, ternyata dana asuransinya kecil gitu. Jadi kan kasihan juga gitu kan teman-teman yang baru masuk gembar-gembor dengan APY besar tapi baru masuk ya asuransinya kecil, dana kita nggak terlalu aman kalau ada apa-apa gitu. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, adakah kejahatan moral hazard yang dilakukan FTX dari Jiftry? Nah, gimana nih bro? Kejahatan moral hazard. Aku sebenarnya nggak tahu moral hazard artinya apa. Kayaknya kejahatan moral maksudnya ya, yang kayak parah gitu ya mungkin. Ya sejauh ini memang berupa desas-desus sih. Kalau kalian lihat di Twitter, kalian lihat di beberapa platform media luar yang punya akses ke informasi-informasi ini, kayak Wall Street Journal juga bikin. Dan semua sejauh ini memang dalam bentuk desas-desus, dalam bentuk obrolan internal doang. Kayak ada yang ngepost ini gambar screenshot chattingan SBF gitu kan. Cuman kan kayak sekarang zaman udah digital, apapun bisa diedit kan, apapun bisa semena-menanya diubah. Jadi kalau untuk yang klarifikasi resminya pastinya seperti apa, sejauh kami record sekarang, ini kan kami recordnya di hari Jumat, jadi nggak tahu ya kalau kalian udah nonton di hari Sabtu malam, apakah udah ada pengumuman baru atau belum. Cuman sejauh ini, pas detik ini kita record, itu belum ada yang resmi tentang SBF itu sebenarnya ngapain.
Cuman yang kelihatan itu banyak kecaman orang, banyak gugatan orang pada komentar, oh dia ngelakuin ini, ngelakuin ini, ngelakuin ini. Cuman bahaya kadang kalau kita nuduh tanpa kita punya bukti yang jelas. Karena nanti jatuhnya kita kayak menjelek-jelekkan sebuah nama SBF, nama brand FTX dan lain-lain. Cuman yang udah pasti si SBF kemarin nge-tweet dan dia bilang I'm sorry, dia bilang minta maaf segala macam. Threadnya panjang. Cuman tetap sih yang kelihatan di situ adalah dia nyari alasan bahwa yang Alameda pakai itu kenapa duitnya customer FTX katanya gara-gara akunnya labelnya salah. Jadi duitnya yang masuk ke FTX, duit nasabah itu di labelinnya katanya salah. Di labelinnya kayak seolah-olah itu akun bank mereka sendiri. Makanya dipakai buat trading sama si Alameda. Kayak lucu aja sih alasannya kenapa cuman gara-gara masalah labeling gitu kan, sampai separah ini dramanya. Jadi yang udah jelas mereka memang si Alameda itu menggunakan dana yang sebenarnya bukan punya mereka, yang sebenarnya hanya dipercayai nasabah untuk diem di FTX. Cuman selain itu belum ada hal lain yang sampai kayak kejahatan moral kayak penipuan dan lain-lain. Ya termasuk penipuan sih sebenarnya karena nggak ngasih tahu orang kan, nggak ngasih tahu, kurang transparan. Cuman sejauh ini memang belum banyak desas-desus yang dikonfirmasi selain dari akun Twitter resminya SBF itu yang dia bilang I'm sorry. Cuman kalau misalkan ternyata udah ada pengumuman baru, kalian bisa komentar di bawah. Siapa tahu ketahuan kan. Udah ada gugatan, oh SBF kesalahannya ini, kejahatannya seperti ini gitu. Ya, kita sih biar nggak panjang, kayaknya udah jelas banget sih. Kita soalnya juga nunggu update ya. Karena ketika ada isu-isu kayak gini nih, update-nya kayak setiap jam, setiap menit tuh pasti ada gitu. Semuanya saling ngebongkar gitulah istilahnya. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. CZ versus SBF sama halnya kayak CZ and Elon Musk dulu nggak sih? Dari Stefanus Nikon. Oke, kalau dilihat dari CZ dan Elon Musk mungkin maksudnya pas di November tahun lalu ya gitu, pas ada masalah tentang Dogecoin deh kalau nggak salah. Kalau mungkin itu yang dimaksudnya gitu, yang aku baca di berita sih gitu. Kalau dibilang pertikaian CZ sama Elon Musk, kalau dilihat dari sekarang sih beda sih kasusnya. Yang aku baca itu ya, waktu itu si Elon Musk dia di Twitter itu ada nge-tweet tentang Dogecoin. Jadi waktu itu ada di Binance itu Dogecoinnya walletnya lagi ngebug. Jadi ada wallet bug di Dogecoin itu withdrawal semua ditangguhkan gitu. Jadi kita nggak bisa withdrawal di Binance. Jadi sebagai Doge father lah istilahnya Elon Musk itu kan, dia langsung nge-tweet gitu kan. Ditanyain si Binance, ini kenapa nih kok nggak bisa withdraw gitu. Habis itu si CZ jawab dia jawabnya halus sih, menurutku halus, tapi yang buat kagetnya itu di belakangnya itu kayak ngasih uppercut dikit gitu. Si CZ bilang di sini kita lagi ada masalah di kendala di bug dompet Doge, jadi kita bakal ngerjain itu bla 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 bla, kita bakal ngebenerin itu bla bla bla. Tapi di terakhirnya itu dia ngasih artikel yang nyerang Tesla, maksudnya bahwa Tesla ini pernah loh juga ada kesalahan kayak gini. Itu artikel dari The Guardian, judulnya itu Tesla Software Glitch. Jadi waktu itu ada Tesla juga bermasalah pada software yang sampai dia narik belasan ribu mobilnya itu maksudnya kayak kita mungkin ada trouble di sini, tapi yang lain kan pasti pernah ada trouble juga. Jadi agak santai lah gitu. Maksudnya biar nggak terlalu tegang gitu. Mungkin itu yang dimaksud gitu. Jadi itu kayak bener-bener para bilioner kan, soalnya kan saling nge-tweet tuh kayak udah, wah ini panas apa enggak kan, orang-orang bakal panik juga gitu. Kalau dibilang beda, ini emang beda sih kasusnya sama CZ dan SBF sekarang. Kalau yang sekarang kan benar-benar berlanjut dan sampai ada impact yang besar banget sih gitu. Kalau yang dulu cuman emang ada bug juga gitu, udah dibenerin udah kelar gitu, nggak ada sampai berlanjut kayak sekarang. Gimana kalau David nih? Saya malah baru tahu untuk yang itu. Jadi nggak ada komentar banyak sih. Cuman ya emang parah sih yang sekarang karena impactnya gede banget. FTX itu salah satu exchange terbesar dan runtuh. Serem. Apalagi kita udah pernah bahas juga ya si SBF. Iya, kita kan udah bikin dua videonya. Ada video biografinya CZ, ada SBF juga. Jadi teman-teman yang belum tahu sih SBF nih siapa sih gitu kan, langsung aja ditonton video yang itu biar tahu lah background masing-masing CZ gimana, SBF gimana. Jadi teman-teman bisa langsung riset sendiri. Dan kebetulan kita udah buatin kontennya juga sih. So langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Bang, roadmap Ether dari Fahmi Sesan. Nah ini kayaknya kemarin ada update roadmap deh dari postingannya Vitalik. Kayak gimana David? Udah baca? Yeah.
Kalau misalkan ngelihat roadmap yang terbaru yang update itu di Twitternya Vitalik langsung di akunnya. Contohnya bisa kalian lihat di layar. Pokoknya yang ada dia bilang updated roadmap. Nah di situ intinya roadmap Ethereum kedepannya ada 6 pengembangan. Cuman kadang yang orang pikir ya, karena bentuknya kan panjang roadmapnya, dipikir fasenya dari yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, dipikirnya menurun. Padahal ini bentuk roadmapnya itu dari kiri ke kanan. Kalau dari arah kalian kiri ke kanan. Jadi ini yang sekarang, ini yang di masa depan. Jadi kalau kalian dari arah ke sini ke sana, itu semua paralel 6-6-nya. Istilahnya kayak ada 6 trek kereta, 6 rel kereta kan bisa ada 6 kereta di saat bersamaan jalan kan. Jadi bukan kayak cuma satu doang, terus satu harus selesai baru lanjut berikutnya selesai lanjut berikutnya. Nah 6 track yang berbeda itu ada the merge, the surge, the scourge, verge, purge, sama splurge. Ya sulit sih ngomongnya juga sebenarnya karena memang sengaja dibikin berima sama si Vitalik ya, biar fun aja. Si the merge kemarin udah selesai, pindahnya ke proof of stake. Cuman ada banyak update baru lagi biar bikin jaringan konsensusnya kan sekarang proof of stake. Gimana caranya biar proof of stake tuh lebih desentral juga. Untuk melanjutkan nanti ada orang-orang yang staking bisa withdraw, terus ada kayak pendukungan biar lebih banyak validator bisa masuk. Itu semua nanti kaitannya dengan kelanjutannya merge. Terus the search ini fokusnya pokoknya kecepatan lah. Intinya scalability, berusaha biar banyak transaksi bisa masuk per detik. Dan salah satunya ya dengan bikin roll ups itu jadi lebih murah, jadi lebih cepat, terus memudahkan biar ke masa depan nanti scalabilitas tuh bagus. Terus the scourge itu memastikan biar transaksinya netral. Nggak ada yang gara-gara orang tinggal di negara yang kena sanksi AS terus jadi transaksinya nggak bisa masuk gitu kan. Jadi untuk netral biar semua transaksi terlindung juga dari bot. Terus yang berikutnya the verge, itu fokusnya efisiensi jaringan. Gimana biar jaringan ini bisa verifikasi, bisa download, hal-hal apapun yang berbau teknis itu bisa lebih mudah. Terus yang kelima the purge, itu buat bersih-bersih. Jadi kayak blockchain-nya biar nggak berat, biar nggak kotor, bersih-bersih protokolnya. Ada beban teknis apa dihapusin, ada batasan jaringan apa dihilangkan. Pokoknya semua hal yang berbau menghambat itu di-clear. Terus yang terakhir, the splurge ini cuma tambahan-tambahan. Ada hal-hal lain apapun yang perlu perbaikan, yang nggak termasuk di 5 track lain tadi, bakal dibahas di sini. Jadi itu aja sih secara singkatnya, nggak banyak yang bisa kita bicarakan. Nanti kalau untuk berikutnya fundamental Ethereum dan lain-lain, apakah sudah deflasi segala macam, kita bisa bikin khusus nanti episodenya, oke? Iya, lebih baik sih dibuatin khusus sih. Soalnya lumayan banyak sih yang nanya kemarin. Maksudnya dari update Ethereum setelah The Mars itu kayaknya menarik juga. Gimana teman-teman? Kita buat nggak episodenya itu di bawahinnya? Komen ya. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk sesi Q&A hari ini. Jadi thank you teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan konten-konten dari RR. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers! Hai guys! Jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!